Tapi set the tone for the year di sini adalah karena kita mengawali tahun ini dengan perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kalau kamu ketemu Tuhan at the beginning of the year, I pray that you will walk through this year with God. Kamu akan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kamu akan menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Makanya make sense kalau pagi-pagi biasanya kita disuruh doa dulu atau baca firman dulu sebelum menjalani hari. Ya, karena it is also set the tone for the day, ya, for the day. Makanya sebelum kamu buka sosial media kamu, ya ini salah satu habit yang perlu di-develop for me too, ya, buat saya juga adalah sebelum kamu buka sosial mediamu, bukalah Alkitabmu dulu di pagi hari. Amin. Bukalah hatimu untuk berdoa dan terhubung sama Tuhan. You are setting the tone for the day. Tapi hari ini biarlah kita juga setting the tone for the year. Amin. Kita siapin hati kita untuk menjalani tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun yang baru dan tahun yang kita nggak pernah lalui. Ya memang nggak mungkin kita udah pernah lalui. Ya, tapi saya percaya Tuhan yang sama menyertai. Amin. Jadi tahunnya boleh baru, musimnya boleh baru, tapi Tuhannya tetap sama. Nah hari ini saya akan mulai dengan pertanyaan seperti ini. Who is Jesus for you? Saat kalian menyembah Tuhan, saat kita nyembah Tuhan tadi di tempat ini, dengan setiap lagu yang kita naikkan, jawaban atas pertanyaan ini sangat menentukan bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Amin. Jawaban atas pertanyaan ini sangat menentukan bagaimana kita menyembah Tuhan di ibadah ini, di encounter dan bahkan di seluruh hidup kita. Kalau kamu lihat Yesus cuma sebagai orang yang baik, oke, kamu mungkin akan memuji dia, tapi kamu gak akan mentaati seluruh kehendaknya. Is that make sense? Amin. Kalau kamu melihat Yesus, oh ya he's a good friend. Oke, kalau dia teman, sesekali kamu bisa menolak permintaan teman, betul gak sih? Ya mungkin dia teman yang baik, kamu akan bersyukur, tapi mungkin kamu tidak akan memberikan hidupmu sepenuhnya untuk dipimpin oleh Yesus. Because he just my best friend. Sekali lagi gak salah ya, bilang Yesus itu sahabat, but he is more than just a best friend. Nah dan pertanyaan ini pernah ditanyain sama Yesus ke murid-muridnya. Ayatnya bilang begini, boleh next. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, ya, he asked his disciple, who do people say that the Son of Man is? Menurut orang-orang, kata orang, siapakah aku ini? Well, they reply, mereka jawab seperti ini. Ini murid-murid Yesus ya. Some say John the Baptist. Some say Elijah, some say Jeremiah or one of the other prophets. Jadi waktu murid-murid ditanya, menurut orang-orang siapa sih aku? Murid-murid itu bilang, ada yang bilang kamu tuh Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang kamu itu Elia. Elia kan diangkat naik ke surga tuh, nggak mati kan. Terus turun lagi Yesus gitu. Ada yang berkata seperti itu. Ada yang bilang dia adalah Nabi Yeremia, ada yang bilang dia mungkin salah satu dari nabi-nabi yang lain. But he's just a prophet, just a good man. Nah, setelah Yesus bilang, apa kata orang tentang aku? Yesus tanya begini, sekarang apa katamu tentang aku? Siapa sih aku menurut kamu? Dan pada saat Yesus tanya itu ke murid-muridnya, jawaban ini muncul dari salah satu muridnya namanya Simon Petrus. Dia bilang begini, you are the Messiah, the Son of the living God. Sekali lagi, jawaban Petrus adalah you are the Messiah, the Son of the living God. Nah, Messiah itu sebenarnya istilah yang tidak lazim kita dengar. Karena Messiah itu sebenarnya adalah istilah orang Yahudi. Kita orang Indonesia, kita nggak familiar. Tapi orang Yahudi sangat familiar dengan istilah ini. Mesias artinya yang diurapi. Apa sih maksudnya? Yang diurapi artinya adalah orang yang akan datang untuk menjadi raja bagi orang Yahudi dan membawa orang Yahudi ini mengalami pembebasan dari pemerintahan Romawi dan bangsa-bangsa lain yang mencoba menekan bangsa Israel. Jadi Mesias ini seperti jagoan yang dinanti-nantikan gitu. Dan mereka punya pemikiran kalau Mesias ini nanti akan datang dari background military dan akan membawa political revolution, revolusi secara politik. Dan sebenarnya Yesus lebih dari itu. Waktu Yesus datang, dia tidak jadi pemimpin politik, dia tidak membawa revolusi secara politik, tapi dia membawa revolusi secara spiritual. Dia tidak hanya menjadi raja buat orang Yahudi, dia menjadi juru selamat buat seluruh umat manusia. Dan makanya dia disebut Mesias. Bahasa yang lebih sederhana yang kita pakai adalah Yesus adalah juru selamat.
Nah, tapi dia bukan hanya juru selamat. Di situ ditulis ya, koma, the Son of the Living God. Nah, ini yang seringkali jadi bahan cemoohan di luar sana. Son of the Living God, oh berarti Tuhannya punya anak. Tuhannya menikah sama siapa? Tuhannya bidannya siapa pas lahiran? Kan dia punya anak kan? Berarti dia menikah punya anak gitu. Ini yang seringkali jadi cemoohan orang yang gak ngerti. Tapi hari ini yuk kita sama-sama belajar. The Son of the Living God artinya itu sebuah istilah yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sama halnya seperti anak tangga. Kalau teman-teman tadi dari lantai 1 gak naik lift, naik tangga, kalian akan ketemu beberapa anak tangga, betul? Dan anak tangga adalah tangga itu sendiri. Anak kunci satu renteng kunci, di bawahnya ada kunci-kunci kecil. Anak kunci adalah kunci itu sendiri. Satu sungai kebagi 2, itu disebut anak sungai. Jadi kalau anak tangga adalah tangga, anak kunci adalah kunci, anak sungai adalah sungai, anak Allah adalah Allah itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Jadi Yesus sedang menyatakan bahwa He is the Son of the Living God. Dan kalimat ini muncul dari Petrus. Jadi dia bukan hanya juru selamat, dia adalah Tuhan. Artinya dia pencipta. Dia punya otoritas yang begitu besar untuk semua ciptaannya, yaitu kita semua. Dan waktu Petrus jawab seperti itu, ini respon dari Yesus. Jesus is Messiah, the Son of Living God. Next. Dan Yesus bilang begini, you are blessed Simon son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. Perhatikan, you did not learn this from any human being. Kamu gak dapat ini dari manusia manapun, kamu dapat ini dari Bapakku di surga yang menyatakannya. My Father in heaven has revealed this to you. Artinya jawaban Petrus valid. Amin. Yesus adalah Mesias, dia adalah Allah itu sendiri. Dalam sederhananya bahasa yang kita pakai, Jesus is the Savior and God. Amin. Tuhan itu juru selamat, Yesus itu juru selamat dan Tuhan. Nah, kalau kamu punya pengenalan akan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, ini yang akan terjadi. Perhatikan kalimat ini bilang gini. Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church. Kata rock di sini sebenarnya bukan merujuk kepada Petrus. Kata rock di sini, batu karang di sini merujuk kepada pengenalan Petrus akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Allah. Waktu kamu Petrus mengenal aku sebagai juru selamat dan Tuhan, perhatikan ini. I will build my church upon you and all the powers of hell, di terjemahan lainnya disebutnya gates of Hades, will not conquer it. Power of hell adalah kuasa neraka atau kuasa kegelapan. Gates of Hades adalah pintu gerbang menuju ke sana, ke neraka. Dan kalian tahu ternyata ini semua terjadi dengan sebuah kesengajaan. Yesus ternyata ngomong ini bawa murid-murid ke Kaisarea Filipi karena ada tujuannya. Bayangin ya, Yesus sedetail itu. Dia bisa aja ngajarin hal ini dimanapun. Tapi dia sengaja ajak murid-muridnya datang ke Kaisarea Filipi dan mengajukan pertanyaan ini. Karena kalian tahu di Kaisarea Filipi ada sebuah gua yang di situ ada mata air, dan karena begitu banyaknya mata air di dalam gua itu akhirnya ada kolam di situ. Dan di situ mereka percaya sebagai gates of Hades. Boleh next? Gambarnya seperti ini. Zaman dulu itu seperti yang sebelah kiri teman-teman. Kalau kalian datang ke Israel, sekarang bentuknya hanya seperti ini. Dan kolamnya sudah kering ya. Tapi dulu di situ ada kolam dan mereka di situ melakukan penyembahan kepada Dewa Pan. Dewa Pan adalah dewa yang badannya itu, badan ke bawah, pinggang ke bawah itu kambing ya. Badannya manusia, kepalanya ada tanduknya kayak kambing dan dia pegang kecapi. Itu melambangkan dewa yang berpesta ya. Musik jadi salah satu instrumen penyembahan yang diberikan kepada dewa ini, dan juga seksual. Nah, pada saat itu, di zaman itu, ada temple atau bait seperti ini di mana mereka tuh membawa persembahan ke situ. Dan mereka punya mitos yang berkata gini, kalau nanti kambing dipersembahkan terus dia tenggelam nih, itu berarti diterima.
Tapi kalau dia ngambang lagi itu berarti persembahannya nggak diterima sama dewa. Nah mereka tuh sangat menyembah berhala. Nah kalian tahu nggak sih kalau di sebuah tempat di mana penyembahan berhalanya begitu kuat, di situ atmosfer kegelapannya jadi begitu kencang. Ya, perhatikan ya. Di area, dimanapun nih, dimanapun. Baik di Batam maupun di luar Batam. Kalau di situ ada penyembahan berhala, menyembah dewa atau kuasa kegelapan, kalian akan ngerasain atmosfer di tempat itu very very bold, ya. Secara spiritual atmosfernya tuh nggak enak. Karena semakin setan itu disembah, semakin strong presence-nya di situ. Nah, Yesus sengaja datang ke Kaisarea Filipi dan ngomong soal tadi, siapa aku menurut kamu? Sampai akhirnya Petrus dapat revelation dari Tuhan, dari Bapa di surga, dan dia bilang, engkau adalah Mesias, Juru Selamat dan Tuhan. Dan Yesus bilang gini, siapapun yang punya pengenalan akan ini. Terus dia ngomong gini, upon this revelation I will build my church and the gates of Hades. Jadi waktu dia ngomong gates of Hades nih, kata tour guide Koko pas ke Israel ya, dia bilang gini, waktu Yesus ngomong gates of Hades tuh Yesus tuh lagi persis ada di depan tempat ini. Dan Yesus nunjuk gini, and the gates of Hades will not conquer it. And the power of darkness will not prevail. Kuasa kegelapan gak akan menguasai kalian. As long you have faith in Jesus as Savior and God. Kalau kamu punya pengenalan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, pertama, kamu tidak akan dikalahkan oleh maut. Artinya bukan kamu tidak meninggal. Kamu akan meninggal dunia, tapi setelah kamu meninggal dunia, kamu gak akan pergi ke gates of Hades ini. Kamu akan bersama dengan Bapa di surga. Amin. Kamu tidak terpisah dari Allah, kamu berada bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Itu arti yang pertama. Tapi arti yang kedua, artinya orang yang punya revelation about Jesus as Savior and God, hidupnya tuh ada di bawah otoritas Allah dan kuasa kegelapan ada di bawah mereka. Jadi kemanapun kalian pergi, atmosfer roh jahat, kuasa kegelapan, santet dan perdukunan itu tidak akan bisa menguasai kalian. Yang percaya katakan amin. Makanya ada hal yang aneh kalau we as a Christian, kita tuh masih takut sama hal-hal semacam itu. Karena kalau kamu punya pengenalan, kamu tahu siapa yang kamu sembah, level Yesus ini itu level yang paling tinggi. Setan aja tahu dan setan gemetar. Tapi seringkali pengikut Yesus gak tahu dan merasa setan itu berkuasa. Padahal setan tahu kehadiran Yesus di Gerasa pada saat Yesus datang untuk mengusir setan dari orang yang kerasukan. Di situ kalian tahu Yesus baru datang nih ke Gerasa, orang yang kerasukan itu langsung datang dan bilang gini, mau apakah engkau dengan aku anak Allah? Yesus itu belum ngusir setan itu, tapi setan itu udah datang dan langsung nanya, aduh mau ngapain sih, apakah kamu mau menghukum aku sebelum waktunya? Orang Yesus saja belum ngusir, lihat ya. Kamu belum perintahin, tapi kehadiranmu sudah mengusik kuasa kegelapan. Yang percaya katakan amin. So I pray, kalaupun di rumah kamu nih, kamu masih first generation Christian, keluargamu belum kenal Tuhan Yesus. Mungkin masih ada penyembahan berhala di rumahmu. Biarlah hadirat Tuhan yang ada di kamu mengubah atmosfer rumahmu. Amin. Kehadiranmu di rumah itu, waktu kamu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, change the atmosphere. Karena kamu percaya Yesus, bukan sebagai sahabat aja. Bukan sebagai orang baik aja, tapi sebagai juru selamat dan Tuhan atas segala ciptaan. Amin. Setan tahu itu, makanya dia berusaha sebisa mungkin jangan sampai kamu tahu. Karena kalau kamu tahu, matilah mereka. Tapi hari ini kamu tahu dan kebenaran ini akan membebaskan kamu. Amin. Next. Dari situ Yesus bilang gini sama Petrus, kan kamu udah tahu nih, gara-gara kamu udah tahu, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven. Whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Jadi gara-gara pengenalan ini, orang-orang yang seperti ini dikasih otoritas kunci kerajaan surga. Dan dia bilang gini, apa yang kamu nyatakan forbid on earth, surga juga akan mengikutinya. Jadi kalau kamu bilang sesuatu tidak terjadi, surga akan backup. Kamu doa nih, Tuhan aku berdoa tidak terjadi seperti ini, I declare in Jesus name. Maka surga akan mengikuti kamu. Ya, waktu kamu permit, kamu allow something. Tuhan aku berdoa, I speak peace upon this place. Aku berdoa damai sejahtera di rumah ini. Aku berdoa kasih Tuhan tercurah di rumahku yang berantakan ini. Bukan berantakan perabotnya ya, tapi suasananya.
Aku berdoa di dalam nama Yesus, kasih Tuhan tercurah di sini. Dan surga akan mengikutinya. Se-powerful itu kalau kamu punya pengenalan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Koko berdoa begini, mengawali tahun ini, let this set the tone for the year. Amin. Biar kamu memulai tahun ini kamu tahu, Yesus memang Juru Selamat. Dia menyelamatkan aku dari dosa. Tapi dia gak cuma Juru Selamat, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan waktu kamu place your faith on Him as God and Savior, the authority comes upon you. Otoritas Allah turun atas kamu. Kamu berkuasa atas kuasa kegelapan dan kamu tidak akan mengalami maut. Dengan kata lain kamu akan diselamatkan oleh hidup yang kekal dan kamu punya kunci kerajaan surga. When you pray and declare something, surga akan mendengarkan itu. As long it is according to God's will. Amin. Selama hal itu berselarasan dengan kehendak Tuhan. Ya, masa kamu bilang ini, aku berdoa banjir di sini. Ya, kalau nggak selaras sama kehendak Tuhan ya juga nggak terjadi gitu ya. According to God's will. Nah, apa yang terjadi waktu kita melihat hal ini? Kelihatannya mudah ya. Oh ya, ya udah, Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. He is as a God and Savior. Tapi aku mau kasih sesuatu yang lebih lagi daripada itu. Next. Orang Israel percaya dengan atau sering menggunakan ya kata Shema. Coba sama-sama bilang Shema. Mereka bilangnya Shema Israel, artinya hey orang Israel dengerin nih gitu. Shema Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kitab Ulangan. Waktu dia bilang Shema, biasanya dia ngomong di depan crowd seperti ini. Dan dia bilang Shema Israel, adalah lagu-lagunya juga gitu ya. Terus mereka tuh akan langsung ngedengerin. Jadi Shema itu artinya mendengarkan, dengarlah, dengarkanlah. Tapi ternyata mereka menggunakan kata yang sama untuk dengar dan taat. Ya, Shema means both listen and obey. Jadi Shema itu isinya nggak cuma dengar, Shema itu berarti satu paket, dengar dan taat. Listen and obey, katakan listen and obey. Nah, dengan demikian, waktu kamu mendengar sesuatu tapi kamu tidak melakukannya, berarti kamu gak benar-benar mendengarkan. Saya ulang, jika kamu dengar sesuatu dari Tuhan, firman Tuhan, tapi kamu tidak melakukannya, you are not really listening. Karena kalau kamu mendengar, buat mereka itu satu complete respon. Dengar ya lakukan. There is not such an idea, kamu dengar terus kamu gak lakukan. Nggak ada tuh. Buat mereka, dengar ya lakukan. Tapi sayangnya kita, seringkali as a Christian, selama 2024, berapa khotbah yang kita udah dengar? Pertanyaannya gini, berapa banyak yang kita udah lakukan? Seringkali ada gap di situ. Next. Sehingga pengertiannya artinya gini, if you heard, you act. Kalau kamu dengar, kamu lakukan. Hearing without doing was not an option. Mendengar tanpa melakukan itu bukan pilihan. Karena Shema itu satu complete respon. Listening without moving was not really listening. Kalau kamu mendengar tapi kamu gak lakukan, kamu sebenarnya gak dengar. Jujurlah. True hearing always leads to action. Orang yang benar-benar mendengar pasti melakukan. Dan itu adalah sebuah bukti, an evidence that you are placing Jesus as God. Makanya Tuhan pernah bilang gini, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maksudnya barang siapa punya telinga nih, hendaklah dia melakukan. Kamu dengar, kamu lakukan. Itu kata Yesus. Nah saya berdoa, ini jadi satu skill yang kalian kuasai dari awal tahun 2025. Generasi kita sekarang tuh kayaknya harus berlomba-lomba menguasai skill. Benar gak sih? Supaya di portofolio kamu, di CV kamu punya banyak skill set. Kamu ngerti dunia saham, kamu bisa desain, ya, kamu bisa musik, kamu bisa olahraga, kamu bisa bahasa ini, bahasa itu, bahasa ini. Kamu punya banyak skill set, digital marketing dan so on. Semakin set kamu lengkap nih, semakin mudah kamu dapat pekerjaan, semakin tinggi bayaranmu. Iya gak sih? Iya kan? Dan gak salah sih. Tapi seringkali kita kejar semua itu, tapi kita lupa satu skill set ini. To listen and obey. Coba bayangin deh, kalau seandainya setiap kali kita melangkah kita dengar sesuatu dari Tuhan, terus kita taat. Koko percaya ya, kita akan melangkah ke rencana Tuhan berikutnya.
Terus di situ dengar lagi. Wah, aku dengar lagi nih, firman Tuhan ngomong kayak gini, aku baca juga, khotbahnya juga, kok nyambung ya. Terus muncul impresi di hati, nudge on our heart. Ya, impresi di hati itu tema kita minggu depan. Kalian akan langsung ngerasa, berarti Tuhan nih kayaknya seakan-akan mau nyampein sesuatu. Apa ya yang dia mau nyampein ini ya? Terus kalian mencoba memikirkannya dan akhirnya kalian mendapatkan satu kesimpulan. Tapi mungkin kalian masih ragu. Oke, tapi gak apa-apa, aku coba lakuin dulu. Waktu kalian melakukannya, tiba-tiba ada konfirmasi. Ada damai sejahtera, pintu Tuhan bukakan. Dan di situ kalian tahu, wah berarti benar, ini kehendak Tuhan. Dan setelah kalian melakukannya, kalian berpikir Tuhan akan berhenti ngomong di situ aja? Enggak, Tuhan akan ngomong lagi untuk season hidupmu yang berikutnya, masalahmu yang berikutnya. Tuhan tuh pengen banyak sekali ngomong. Dia menciptakan mulut, masa dia nggak mau ngomong sih, ya gak sih? Kita aja diciptakan dengan mulut, dengan lidah. He wants to speak to us. Dan dia berdoa setiap kali kita mendengar suaranya, kita nggak cuman listen without moving, hearing without doing. Amin. Tapi biarlah kita always listen and obey. Kalau kamu punya skill ini, listening to God and quick to obey. Listening to God and quick to obey. Kamu akan lihat 2025 jadi tahun yang membawa breakthrough dalam hidupmu. Kamu pikir kamu nungguin Tuhan. Koko selalu bilang, enggak, Tuhan nungguin kamu. Kalau Tuhan juga pengennya cepat kok. Tuhan mau bawa bangsa Israel ke tanah Kanaan dalam waktu berapa? 14 hari sebenarnya. Tapi selesainya tahun berapa? 40 tahun. Orang Tuhan pengen jalan yang cepat, tapi orangnya gak siap. Bangsa Israelnya gak siap. Mereka harus muter 40 tahun. Itu pun generasi yang lama gak masuk. Salah Tuhan? Enggak. Tuhannya juga mau cepat kok. Tuhan juga gak pengen delay rencana Tuhan dalam hidupmu. Amin. But how many of us have this skill of Shema to listen and obey? Bahkan sesimpel kita mulai baca Alkitab aja susah banget. Sesimpel kita, kamu ditegur Tuhan ya. You have to cut off your relationship with those person, that person. Susah banget. You have to cut that habit gitu ya. Habit jelek itu. Judi kah itu? Atau apa lagi? Rokok kah itu? Buat siapa sih? Emang Tuhan kena asap rokok terus jadi batuk-batuk gitu gara-gara kamu ngerokok? Tuhan tuh enggak kayak gitu. Itu pasti buat kamu. Amin. Itu pasti buat kamu. Bukan Tuhan yang annoyed. Kamu yang destroyed. Kamu yang hancur. That's why he talk to you again and again. Dia pakai berbagai macam cara. Dia kirim berbagai macam orang. Dia bikin kondisi supaya kamu tuh melihat ke atas. Sehingga kayaknya dia ngelemparin sesuatu dari atas. Kok masalah demi masalah datang. He just want your attention. Dia pengen perhatian kamu. Until you look up and try to think, Tuhan mau ngomong apa sih? That's it. Itu dia. Disitulah momen kamu akan get God's nudge in your heart. And after you listen, please, quick to obey. Amen. Next. So the first thing first, placing faith in Jesus as God. If Jesus is really your God, you will listen and obey. If Jesus only your Savior, mungkin kamu akan pilah-pilah yang mana aku mau obey, yang mana aku enggak mau obey. Kalau Yesus memang beneran Tuhan, kamu akan dengar semuanya dan mentaatinya. Kalian tahu ini Koko sampaikan di Natal kemarin, kata Yesus sebagai juru selamat di perjanjian baru itu cuma 24 kali loh. Tapi kata Yesus sebagai Tuhan di perjanjian baru, di perjanjian bukan perjanjian lama, di perjanjian baru itu dicatat ada sekitar 700 kali. 700 kali Yesus dinyatakan sebagai Tuhan di perjanjian baru. Hanya 24 kali dia dinyatakan sebagai juru selamat. Dia tetap juru selamat, tapi itu artinya ada pesan yang mau coba disampaikan dari repetisi sebanyak itu. Karena banyak orang cuma pengen Yesus as a savior. Tuhan selamatin gua kena sial nih. Tuhan tolong gua. Tuhan tolong gua. Cuma cari Tuhan waktu kepepet. Cuma berpuasa waktu udah gak ada lagi kuasanya. Tuhan gua perlu kuasa lo. Tuhan tolong gua. But after that, setelah masalahnya lewat, celakanya lolos, Yesusnya gak lagi ada di situ. So I pray, mengawali tahun ini, we really placing our faith in Jesus as God. Amin. Yang mau boleh katakan amin. Next. Nah, setelah Yesus ngomong gitu sama Petrus ini jadi pede banget guys. Ya, nggak salah sih.
Tapi masalahnya Yesus tuh mulai cerita apa yang akan terjadi. Dia akan masuk dalam penderitaan dan mati di kayu salib. Nah waktu Yesus mulai ngomong gini, kalian tahu Petrus dengan polosnya, dia tarik Yesus ke samping. He took him aside and began to reprimand him. Kayak negur gitu ya. Dan bilang begini, kan tadi dia diberi kuasa kan. Apa yang kamu larang di bumi, dilarang di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Terus dia langsung waktu dia dengar Yesus bilang, aku akan mati, dikubur 3 hari, lalu bangkit, langsung dia tarik. Yesus, I forbid that. Heaven forbid. Surga melarang. Hal ini gak akan terjadi. This will never happen to you. Lihat ya, kepolosan dia. Nah, terus sekarang kamu lihat balasan Yesus. Kan tadi Yesus yang puji dia kan. Kamu nih, di atas batu karang ini. Wah, kamu nih, ku beri kunci kerajaan surga. Habis itu, Yesus tegur dia. Dia bilang apa? Jesus turned to Peter and said, get away from me, Satan. Enyahlah daripadaku iblis. Dengar baik ya, di sini bukan Petrus kerasukan setan. Enggak. Petrus tidak kerasukan setan. Petrus hanya berpikir secara manusiawi, dia enggak pengen Yesusnya mati. Karena dia percaya Yesus adalah Mesias. Dan Mesias di pikiran mereka ya tadi, dia akan jadi pemimpin politik, kayak presidennya gitu. Nanti Petrus mungkin berharap jadi menteri kali ya. Kan Yesus nih jadi pemimpin parpol nih, nanti dia naik nih, nanti aku bisa dapat jabatan. Terus setelah itu kita akan memerintah bersama-sama. Nah itu point of view-nya manusianya si Petrus. Tapi kalian bayangin kalau Yesus seperti itu, Yesus gak mati di kayu salib. Itu artinya kita binasa. Yang mengerti katakan amin. Memang maksudnya baik, tapi bukan agenda Tuhan. Hati-hati ya, seringkali kita gitu. Kayaknya baik, kayaknya benar, tapi bukan agendanya Tuhan. Makanya Yesus bilang gini, hati-hati. Kamu bisa jadi dangerous trap. You are a dangerous trap to me. Kamu bisa jadi perangkap. Karena waktu kamu berpikir dari cara berpikir manusia. Perhatikan, you are seeing things merely from a human point of view. Human POV. Waktu kamu lihat cuma berdasarkan POV manusia, kelihatannya baik. Tapi itu bisa jadi ditunggangi oleh iblis. Karena iblis maunya Yesus gak mati di kayu salib supaya kita binasa. Tapi Yesus tahu agenda Bapa di surga, dia harus mati. Bangkit dalam waktu 3 hari dan naik ke surga supaya kita selamat. Agenda iblis apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Jadi lihat ya, hati-hati sama pemikiran-pemikiran manusia. Kalau itu gak sesuai dengan firman, who knows, ada agenda iblis bisa terselip di situ. Mungkin kita punya berbagai resolusi, kita punya berbagai impian, tapi pernah gak kita datang sama Tuhan dan bilang gini, Lord, this is my dream for this year, ini mimpiku tahun ini. Kalau ada yang gak sesuai, coret aja Tuhan. Ini pennya ya, kalau Tuhan mau tulis yang lain, yang aku belum masukin, silakan lakukan. Berani gak kayak gitu? Kalau kamu berani kayak gitu, berarti kamu gak cuma melihat from human point of view, but you let God decide your life. Nah, waktu Petrus ditegur kayak gini, next, Yesus tuh bilang, kamu tuh ngelihat dari cara pandang manusia, bukan dari cara pandang Tuhan. Nah, terus Yesus ngomong gini, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Dengan kata lain Yesus bilang gini nih, kamu ngelihat bukan dari point of view Tuhan, tapi dari point of view manusia. Kalau kamu mau lihat dari point of view-nya Tuhan, kamu mau tahu apa yang ada di pikiranku, kamu mau merasakan apa yang kurasakan, kamu mau memiliki cara berpikir yang benar, ini yang harus kamu lakukan. Perhatikan ya, you must give up your own way. Sama-sama katakan, give up your own way. Menyerahkan jalan-jalanmu, ya, menyerahkan. Bahasa Indonesianya sangkal diri. Tapi kok pengen pakai kata ini lebih banyak. Give up your own way. Kamu udah coba cara itu 2024, mungkin dari sebelumnya. Kamu kepahitan, kamu kecewa, sampai 2024 kamu tetap kepahitan dan kecewa. Give up your own way. Serahin itu, selesai, serahin itu. Terus setelah serahin apa yang dilakukan? Take up your cross. Take up your cross. Cross speaks about sacrifice.
Cross speak about hardship, suffering. Ambil penderitaan, ambil hardship, ambil kesulitan-kesulitan, pilih pengorbanan, bahkan pengorbanan untuk orang lain. Aku mau tanya ya, waktu Yesus pikul salib, itu dosanya siapa? Dosa Yesus apa dosa manusia? Dosa kita? Ya kan? Jadi waktu Yesus pikul salib, Yesus tuh pikul dosa orang lain. Dia menderita for the sake of others. Nah, kalau di sini Yesus bilang gini, now take up your cross. Percayalah, waktu kalian melakukan ini, take up God's cross ya, pikul salib, kalian tuh lagi menderita bukan buat diri kalian, tapi buat melakukan kehendak Tuhan dan bagi orang lain. Salibnya Yesus itu pengorbanan untuk orang lain. Salibnya kita itu bukan buat kita. Salibnya kita itu berarti bicara gini, kamu berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk orang lain. Melayani orang lain, jadi berkat buat orang lain. Nah, Tuhan bilang gini, udah, give up, take up the cross. Kalau enggak kamu enggak akan ngerti God's point of view. And follow me, imitate me. Aku ngampuni, kamu ngampuni. Aku melayani, kamu melayani. Aku memuridkan, kamu memuridkan. Pokoknya ikutin aku. Aku doa, aku baca Taurat, kamu lakuin juga. Follow me. Nah, sekarang kita baca kata ini sama-sama dari if you try to hang on to your life. Oke, 1, 2, 3. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. Jadi kalau kamu terus-menerus mempertahankan cara hidupmu yang lama, kebiasaanmu yang jelek, dosa after dosa, kamu gak mau lepasin kepahitan dan kekecewaan kamu, you try to hang on to your life, to your old life, dengar, you will lose it. Kamu akan kehilangan. Kalian tahu, Koko sebenarnya gak mau share ini. Karena dari pusat ya, kita tuh punya tema tahunan. Tahun penuaian. Koko pengen ngomongin itu. Tapi minggu ini Koko ngerasa the nudge in my heart, kamu ngomong ini. Specifically yang muncul di pikiran Koko adalah kalimat ini. If you try to hang on to your life, you will lose. If you try to keep your life, kalau kamu mau nyamannya, mau fokus sama dirimu sendiri, mau terus pelihara bad habit dan segala kehidupanmu yang lama, hati-hati 2025, you may lose your life. You may lose, bukan berarti kamu kehilangan nyawa meninggal ya, tapi kamu akan kehilangan sesuatu yang berharga. It will cost your life. But if you give up your life, akhirnya kamu nyerah nih di awal tahun ini. Tuhan, I give it to you. I give myself away so you can use me. Amen. My life is not my own. To you I belong. I give myself. If you give up your life, you will save it. Kamu akan menyelamatkan hidupmu di tahun ini. So please, Shema. Amen. Listen. God wants to speak to you and obey. Next, di bahasa Indonesianya kita baca sama-sama aja. 1, 2, 3. Kamu harus sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan kamu harus supaya bisa. Jika kamu mencoba menyelamatkan hidupmu, maka kamu akan kehilangannya. Tetapi jika kamu menyerahkan hidupmu bagi aku, bagi kabar baik, kamu akan menemukan hidup yang benar. Ada yang ngerasa hidupnya gak benar? Hancur gitu ya. Apa yang kita planningkan, belum lagi ditambah dosa-dosa dan lain sebagainya. Today, set the tone for the year. Serahkan hidupmu bagi Tuhan dan bagi kabar baik. Kabar baik artinya Injil. Injil artinya orang lain kenal Yesus karena kamu. Kalau kamu memberikan hidupmu untuk Tuhan, untuk jadi berkat buat orang lain, kamu akan menemukan hidup yang benar. Yang mau boleh katakan amin. So the last point is, next. Sama-sama yuk bilang, 1, 2, 3. Make room to do whatever God wants to. Berikan ruang di hatimu, di hidupmu. To do whatever God wants you. Satu hal yang pasti, kalau kamarmu penuh barang, kamu gak bisa ubah layoutnya ya. Kalau kamarmu penuh barang, aku mau pindahin ranjangku ke sini, lemariku ke sini. Cara pertama, kalau kamu mau ubah
kamarmu, kamu keluarin barang-barangmu dulu, bener gak? Kamu keluarin, kamu gak bisa bersamaan mengubah di saat kamarmu penuh sesak. Kamu harus keluarin, 1, 2, dan sambil kamu keluarin, biasanya kamu akan sambil ngefilter, ini udah gak gue pakai lagi nih, ini gue kasih orang aja deh gitu ya, ini gue udah gak pakai lagi, ini udah jelek. Waktu kamu keluarin, baru kamu punya space dan kamu bisa make some changes. Artinya, when you want to make room for God, kamu harus siap ngeluarin sesuatu yang udah gak kepake lagi, udah busuk, udah kotor, udah hancur, bikin nyemak, itu dikeluarin. Amin. Coba cek, apa sih di dalam diri kamu? Just put it outside, so you have a space and you can make over your room. Ya kan, kamu bisa memperbaiki kamarmu. Dan Tuhan bisa bekerja di dalamnya. Ya mau boleh katakan amin. Dan ini semua bicara soal perbuatan kita ya, tindakan kita, action kita. Nah, Yesus tuh terakhir ngomong gini, kok gak masukin di slide, tapi Yesus terakhir bilang gini. Yesus tuh bilang, tetapi anak manusia akan datang. Sebelumnya. Apa untungnya kamu memiliki seluruh dunia ini, tapi kehilangan hidupmu? Kamu tidak akan bisa membayar apapun untuk membeli kembali hidupmu. Maksudnya kalau hidupmu udah hilang, karena kamu coba mempertahankannya, nanti kamu coba untuk dapatkan kembali, kamu gak akan bisa. Oke? Tetapi anak manusia akan datang kembali dalam kemuliaan Bapanya bersama para malaikat, dan ia akan memberikan upah, reward kepada setiap orang sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Kau percaya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, amin, tapi karena Yesusnya baik. Tapi bukan berarti perbuatanmu tuh gak penting. Jadi kalau kamu udah diselamatkan hari ini, bukan berarti kamu gak perlu berbuat hal yang baik loh. Tuhan bilang gini, aku akan tetap kasih upah untuk setiap perbuatan baik yang dilakukan. Oleh karena itu, when you make room to do whatever God wants you to do, I can believe ya, saya percaya nih, akan ada upah untuk hal itu. Bukan soal keselamatan, tapi soal blessing Tuhan dalam hidup kita selama kita ada di dunia ini. Dan itu tanda kalau memang dia sebenarnya mau ngusik kehidupanmu karena dia peduli dan dia mau berkatin kamu lebih lagi. Mari mau yuk sama-sama kita bangkit berdiri.